Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini, kita akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan contoh abstrak. Baik, sebelum kita mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan contoh abstrak, kita mengetahui dulu apa yang dimaksud abstrak. Jadi, abstrak adalah suatu bentuk penyajian singkat sebuah laporan atau dokumen yang ditulis secara teknis, tulis tanpa kritik atau penafsiran penulis abstrak. Abstrak juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan singkat tetapi akurat dari isi dokumen tanpa menambahkan tafsiran atau kritik dan tanpa membedakan untuk siapa abstrak itu dibuat. Selain itu, abstrak dapat didefinisikan pula adalah uraian singkat tetapi akurat yang mewakili isi dokumen tanpa menambahkan interpretasi atau kritik dan tanpa melihat siapa pembuatnya. Selanjutnya kita pahami jenis-jenis abstrak. Jadi jenis abstrak ada dua, yaitu abstrak indikatif dan juga abstrak informatif. Yang dimaksud dengan abstrak indikatif yaitu abstrak yang menguraikan secara singkat masalah yang terkandung dalam dokumen lengkapnya. Abstrak ini tidak memadatkan isi dokumen asli, bertujuan agar lebih cepat diketahui isinya, dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan sehingga pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Pembaca abstrak cenderung mementingkan informasi yang diperlukan sebagai pertimbangan untuk suatu tindakan tertentu. Yang kedua yaitu abstrak informatif, yaitu miniatur laporan atau dokumen asli dengan menyampaikan selengkap mungkin data laporan sehingga pembaca abstrak tidak perlu lagi membaca naskah aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Abstrak informatif menyajikan keseluruhan naskah asli dalam bentuk mini, yaitu meliputi judul, penulis asli, lembaga, tujuan, metode pembahasan atau analisis, hasil analisis, kesimpulan, dan kode initial penulis abstrak. Selanjutnya yaitu karakteristik abstrak. Karakteristik abstrak yang pertama yaitu singkat, tidak memuat latar belakang, tidak memuat contoh, tidak memuat penjelasan alat, cara kerja, dan proses yang sudah lazim. Untuk singkat ini biasanya tidak lebih dari 250 kata karena hanya memuat metode kerja dari pengumpulan data sampai dengan penyimpulan, juga data yang sudah diolah. Kedua, berketelitian tinggi, yakni menggunakan sumber dokumen asli secara cermat, mudah dipahami, dan juga menggunakan kata atau istilah yang sama dengan dokumen aslinya. Yang ketiga, bentuk tulisan, yaitu meliputi informatif, kualitatif, atau kuantitatif bergantung pada naskah asli, atau juga deskripsi, analisis, induksi, atau deduksi. Yang keempat, bergantung pada struktur naskah asli, yakni meliputi laporan, judul laporan, dokumen asli, nama asli penulis laporan atau dokumen, tujuan dan masalah, cara kerja, proses atau metode kerja, hasil kerja dan validitas hasil, kesimpulan, inisiasi penulis abstrak. Selanjutnya ada kriteria penulisan abstrak yang baik, yakni ringkas, representatif, jelas, sesuai tujuan, dan dapat berdiri sendiri sebagai kalimat. Nah, selanjutnya kita sudah mempunyai contoh abstrak yang membahas tentang pemasaran ikan di PPI Kampung Nelayan di Pulau Pai. Nah, kita identifikasi dulu untuk per paragrafnya. Jadi untuk paragraf 1 ini adalah latar belakang penelitian abstrak tersebut. Nah, ini adalah latar belakangnya. Kemudian di paragraf kedua ini adalah tujuan dari penelitian dan juga ada metode
penelitian yang digunakan. Ya, ini metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk paragraf yang terakhir, ini adalah sebuah hasil kesimpulan abstrak dan juga kesimpulan di paragraf terakhirnya. Nah, lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan contoh abstrak tersebut. Nah, untuk yang pertama, hal-hal yang disampaikan sudah mencakup pertanyaan yang diajukan, seperti informasi utama penelitian, tujuan penelitian, alasan penelitian, metode yang digunakan, juga temuan penelitiannya. Yang kedua, penulisan di setiap paragraf sudah ringkas dan jelas. Dan yang terakhir, kalimat dalam setiap paragraf sudah dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada paragraf yang lain. Sedangkan untuk kekurangan dari abstrak tersebut adalah tidak diberikan judul dan penulisnya. Nah, untuk yang kedua, di paragraf kedua disebutkan bahwa tujuan penelitian ini adalah mengkaji seberapa besar keuntungan setiap pelaku rantai pemasaran ikan di kampung nelayan di Pulau Bai. Namun pada penelitian tidak dijelaskan besaran keuntungan pemasaran ikan kampung nelayan tersebut.